Dewi Wartikasari dengan NIM 230320055 dari kelas 6C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SSTMP. Adapun materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Yang pertama ada pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Yang kedua ada unsur-unsur hak milik dalam perekonomian ekonomi syariah. Yang ketiga ada sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Selanjutnya, pengertian konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Memahami konsep harta dan kepemilikan dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari fondasi ontologis yang paling mendasar, yakni keyakinan absolut tentang tauhid. Dalam perspektif Islami, alam semesta beserta seluruh isinya, termasuk segala bentuk materi yang dikenal manusia sebagai harta, adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Quran secara tegas menyatakan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Konsekuensi logis dari ontologi ini adalah bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan tidak memiliki hak kepemilikan absolut hakiki apapun terhadap apapun di muka bumi ini. Harta bukanlah entitas yang berdiri sendiri dan milik manusia secara final, melainkan semata-mata amanah titipan yang diamanahkan oleh Sang Pencipta sejati kepada manusia untuk dikelola selama mereka hidup di dunia. Karena status harta yang hanya bersifat amanah, maka manusia dalam Islam tidak menyandang predikat sebagai pemilik atau malik. Karena status harta yang hanya bersifat amanah, maka manusia dalam Islam tidak menyandang predikat sebagai pemilik atau malik dalam arti kata seutuhnya, melainkan menyandang predikat sebagai khalifah atau wakil dan mutasarrif atau pengelola. Predikat khalifah ini membawa implikasi filosofis yang sangat dalam. Seorang pengelola tidak pernah berhak menggunakan amanah tersebut sesuka hatinya berdasarkan hawa nafsunya, melainkan harus tunduk sepenuhnya pada manual pedoman yang diberikan oleh sang pemilik, yakni syariat Islam. Jika seorang karyawan di perusahaan hanya bisa menggunakan aset perusahaan sesuai dengan SOP yang berlaku, demikian pula manusia dalam mengelola harta dunia, ia tidak boleh menggunakan harta untuk hal yang dilarang oleh pencipta, karena ia akan dimintai pertanggungjawaban hisab yang sangat ketat di hari akhirat. Paradigma ini secara langsung bertabrakan frontal dengan paradigma kepemilikan dalam sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Kapitalisme memahami kepemilikan secara absolut. Individu dianggap memiliki kekuasaan penuh atas hartanya dan boleh melakukan apa saja, termasuk menumpuknya, membakarnya, atau menggunakannya untuk hal-hal yang destruktif, selama tidak melanggar hukum positif negara. Di sisi lain, sosialis menghapuskan sama sekali kepemilikan private individu dan menyerahkannya secara absolut kepada negara yang justru melanggar fitrah manusia. Islam hadir di titik tengah dengan merumuskan konsep kepemilikan ganda, mengakui adanya hak kepemilikan individu yang kuat dan terlindungi. Namun, hak tersebut dibatasi secara ketat oleh hak kepemilikan absolut Allah yang ditranslasikan ke dalam aturan-aturan syariat. Dalam terminologi hukum Islam, fikih muamalah, harta seringkali didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia, dapat dimanfaatkan dan dapat ditangkap atau disimpan pada saat dibutuhkan. Namun definisi ini terlalu simplistik jika hanya dilihat dari sudut pandang materialistik. Dalam konsep Islam, harta memiliki dimensi ganda. Ia memiliki nilai material yang bisa diukur dengan uang, tetapi juga membawa nilai moral spiritual yang sangat menentukan kualitas kehidupan kepemilikannya di akhirat. Harta yang diperoleh dengan cara halal dan dibelanjakan di jalan Allah akan menjadi cahaya dan pendinding siksa neraka bagi pemiliknya. Sementara harta yang diperoleh dari riba atau korupsi, meskipun secara material memiliki daya beli yang sama, akan menjadi api yang membakar pemiliknya kelak di hari akhir. Tujuan penciptaan harta dalam Islam bukanlah untuk diakumulasi secara pasif dalam bentuk simpanan atau ditimbun dalam berangkas, melainkan untuk menjadi media perputaran
yang menggerakkan roda kehidupan manusia. Allah menurunkan harta ke bumi bukan agar ia statis di tangan segelintir orang kaya, melainkan agar ia menjadi darah yang mengalir ke seluruh jaringan tubuh ekonomi masyarakat. Inilah mengapa Islam sangat memusuhi praktik ikhtikar atau penimbunan dan melanggar keras pemusnahan harta atau tabzir dan israf. Konsep harta dalam Islam adalah konsep yang dinamis. Ia bernilai tinggi ketika berputar, membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan memberi makan orang yang lapar. Tetapi ia menjadi beban yang beban dosa besar ketika ia mengendap dan tidak memberikan manfaat bagi sesama. Konsep kepemilikan atau al-milkiyah dalam Islam bukanlah sebuah hak yang statis dan monolitik, melainkan sebuah berkas hak yang bisa diuraikan, dipisahkan, dan dialihkan sebagian-sebagian sesuai dengan akad syariah. Seorang yang bisa saja memiliki hak kepemilikan utama atas sebuah rumah, tetapi ia bisa memisahkan hak penggunaannya untuk disewakan kepada orang lain selama 10 tahun. Fleksibilitas konseptual ini membuat harta dalam Islam sangat liquid dan produktif. Harta tidak sekedar benda mati yang diam dipegang, melainkan sumber daya yang hak atasnya bisa diekstraksi, dikontrakkan, dan dimanfaatkan secara kreatif tanpa mengubah status pemilik utamanya, membuka ruang yang sangat luas bagi inovasi instrumen keuangan dan kontrak bisnis yang adil. Konsep harta dan kepemilikan dalam Islam juga menolak tesis bahwa pencarian harta adalah aktivitas duniawi yang rendah sebagaimana pandangan asketisme ekstrim di beberapa agama lain. Namun, ia juga menolak tesis bahwa pencarian harta adalah tujuan utama hidup manusia sebagaimana dalam materialisme kapitalis. Islam menempatkan pencarian harta sebagai sebuah ibadah yang dianjurkan tinggi atau sunnah. Selain niatnya untuk menafkahi diri, keluarga, dan membantu orang lain, serta cara perolehannya halal. Dengan demikian, seorang pedagang yang bertransaksi jujur dan seorang pekerja yang bekerja keras memiliki derajat yang setara dengan orang yang berjihad di jalan Allah, karena harta yang halal adalah pasukan logistik untuk menunjang kehidupan beribadah manusia secara utuh. Lebih jauhnya, yaitu konsep ini membawa implikasi sosiologis yang revolusioner, yakni terciptanya keadilan distributif yang bukan hanya bersifat voluntaris atau sukarela, yaitu melainkan bersifat koersif transendental, karena harta mengandung hak orang lain di dalamnya, seperti hak fakir miskin yang menempel pada harta kaya melalui mekanisme zakat. Maka negara atau lembaga syariah memiliki legitimasi ilahi untuk memaksa pemilik harta menyerahkan sebagian tersebut. Ini berarti bahwa konsep kepemilikan Islam secara inheran antipodal dan anti-kapitalis oligarkis. Ia menolak warisan kekayaan yang tidak terusik dan menolak monopoli sumber daya oleh segelintir elit, karena tekanan redistribusi melalui zakat, waris, dan larangan ikhtikar akan selalu menyeret harta tersebut kembali ke tengah masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Secara etimologis, harta dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-mal, yang secara harfiah bermakna sesuatu yang dimiliki atau sesuatu yang berguna bagi manusia. Namun, secara terminologis dalam disiplin ilmu usul fikih dan fikih muamalah, para ulama memberikan definisi yang sangat ketat dan bervariasi tergantung pada mazhab mereka, yang mencerminkan kedalaman analisis mereka terhadap realitas ekonomi. Secara umum, harta didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis yang diinginkan oleh fitrah manusia untuk dimanfaatkan pada saat dibutuhkan dan dapat ditangkap atau dikuasai oleh manusia secara hukum. Definisi ini dengan segera menyingkirkan hal-hal yang memang diinginkan manusia tetapi tidak bisa dikuasai secara fisik, seperti udara bebas di atmosfer atau sinar matahari, yang oleh karena itu tidak
masuk ke dalam kategori harta yang bisa diperjualbelikan dalam fikih. Perdebatan klasik yang sangat penting dalam mendefinisikan harta adalah apakah harta harus selalu berwujud fisik atau benda berwujud ain, atau bisa juga berwujud imaterial atau manfaat. Mazhab Hanafi dengan pendekatan yang sangat rasional dan luas mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, seperti hak tagihan utang, hak cipta, atau manfaat sewa rumah. Sementara itu, sebagian ulama mazhab Syafi'i dan Hambali secara tradisional lebih ketat mensyaratkan bahwa harta haruslah benda yang berwujud dan bisa diserahkan secara fisik. Meskipun ada perbedaan ini, perkembangan fikih kontemporer secara keseluruhan telah mengadopsi pendekatan luas yang sangat krusial untuk mengakomodasi realitas ekonomi modern seperti saham, obligasi syariah, dan hak kekayaan intelektual yang semuanya tidak berwujud fisik maupun jelas memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Dalam pengertian yang lebih dalam, itu harta dalam Islam dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan sifat dan status hukumnya. Kategori pertama adalah al-mutamawil, yaitu harta yang tidak berwujud fisik tetapi memiliki nilai tukar seperti uang kertas, saldo rekening bank, atau surat berharga syariah. Kedua ada al-aini yaitu harta yang berwujud fisik dan bisa ditangkap panca indera seperti emas, kendaraan, atau tanah. Ketiga, harta dibagi berdasarkan status syar'inya menjadi al-mal al-mubah, atau harta yang boleh dimiliki, diperjualbelikan, dan dimanfaatkan, yang merupakan mayoritas harta di dunia. Dan al-mal al-mahsur, harta yang haram dimiliki atau diperjualbelikan secara mutlak seperti hamar, babi, atau patung berhala. Pendekatan pengkategorian ini sangat menentukan apakah sebuah objek itu sah dijadikan objek transaksi ekonomi atau tidak. Beranjak ke pengertian kepemilikan al-milkiyah, secara terminologis kepemilikan adalah hubungan hukum, yaitu yang memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada seorang atas sebuah harta, yang memperbolehkannya untuk memanfaatkan dan bertindak atas harta tersebut secara bebas, kecuali jika dihalangi oleh dalil syariat. Kepemilikan bukan sekedar hubungan faktual, melainkan hubungan hukum yang diakui dilindungi oleh syara. Ketika seseorang membeli sebuah laptop secara syar'i, meskipun laptop tersebut masih di toko dan belum dipegangnya secara hukum, ia sudah memiliki hak kepemilikan yang sah dan bisa menuntut toko tersebut jika laptop tersebut rusak sebelum diserahkan. Tingkatan paling tinggi dalam pengertian kepemilikan adalah al-milk al-hakiki, atau kepemilikan absolut. Tingkatan ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kepemilikan hakiki berarti sang pemilik memiliki kekuasaan absolut untuk menciptakan, memusnahkan, mengatur, dan menetapkan aturan atas objek tersebut tanpa bisa digugat oleh siapapun. Manusia sama sekali tidak memiliki bagian dari level kepemilikan ini. Ketika seseorang manusia mengaku memiliki tanah secara mutlak, klaim tersebut secara syariat hanyalah ilusi, karena jika terjadi gempa bumi yang menelan tanah tersebut atau jika manusia tersebut meninggal, maka kepemilikan
kepemilikan mutlaknya tersebut runtuh dengan sendirinya. Hanya Allah yang kepemilikannya tidak pernah runtuh oleh ruang dan waktu. Tingkatan kedua adalah al-milk al-idafi atau al-milk al-mustanad atau kepemilikan relatif. Ini adalah tingkatan kepemilikan yang disandang oleh manusia, disebut relatif atau aditif karena hak yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah tambahan atau pinjaman dari hak kepemilikan Allah. Pengertian ini membuat status kepemilikan harta dan Islam di dalam Islam sama dengan status wali anak atau pengelola yayasan. Mereka memiliki kewenangan luas untuk bertindak atas harta tersebut, namun tindakannya selalu dibatasi oleh kepentingan dan aturan dari pemilik hakiki. Seorang tidak bisa berargumen, ini harta saya berhak membakarnya atau menggunakannya untuk judi, karena secara hukum syariat kewenangan dibatasi oleh batasan-batasan tujuan penciptaan harta itu sendiri. Pengertian kepemilikan dalam Islam memiliki karakteristik dasar yang sangat khas, yaitu bersifat terbatas atau mahdud, berbeda dengan kode sipil Napoleon yang menjadi rujukan hukum kapitalis modern yang menjamin perlindungan properti secara absolut. Kepemilikan dalam Islam selalu diikuti oleh kata kecuali. Seorang boleh memiliki harta kecuali jika harta tersebut tidak halal, jika penggunaannya merugikan masyarakat, kecuali jika menahan hak orang lain di dalamnya, dan kecuali jika negara membutuhkannya untuk masalah darurat, yang dibebaskan untuk jalan umum dengan ganti rugi. Batasan-batasan ini bukanlah pelanggaran HAM, melainkan penyempurnaan definisi kepemilikan itu sendiri agar tidak menjadi kejahatan terhadap hak-hak makhluk lain. Karakteristik kedua dari pengertian kepemilikan Islam adalah bersifat sementara atau temporal. Kepemilikan manusia diikat oleh masa hidupnya di dunia. Ketika kematian menjemput, maka seseorang secara otomatis seluruh hubungan hukum kepemilikan atas harta duniawi tersebut terputus total. Tidak ada tradisi dalam Islam seperti dalam kebiasaan pedal tertentu di mana harta harus dikuburkan bersama mayatnya atau harta harus dibakar sebagai simbol kepemilikan abadi. Kematian memicu mekanisme hukum wajib yang sangat ketat, yakni ilmu waris atau faraid yang secara paksa memecah-pecah dan mendistribusikan kembali harta tersebut kepada ahli waris yang ditentukan oleh Allah. Mekanisme ini menjamin bahwa tidak akan pernah ada kekayaan yang terkunci selamanya dalam satu garis keturunan tertentu. Karakteristik ketiga adalah bersifat akuntabel atau bertanggung jawab. Pengertian kepemilikan dalam Islam selalu dikaitkan dengan kedatangan hari kiamat dan hari perhitungan atau hisab. Harta yang ada di tangan manusia bukanlah bonus dari alam yang bisa dinikmati tanpa konsekuensi, melainkan modal yang diinvestasikan. Di akhirat nanti, harta ini akan menjadi saksi bagi pemiliknya. Jika diperoleh dari cara yang halal dan dimanfaatkan dengan baik, ia akan menjadi cahaya dan pelindung. Namun jika diperoleh dengan cara yang haram dan ditahan dari hak-haknya, ia akan menjadi ular berbisa atau besi panas yang memukul wajah dan kepalanya. Pengertian ini menanamkan internal control yang sangat kuat di dalam diri pelaku ekonomi, mengurangi kebutuhan dan akan birokrasi pengawasan yang sangat mahal. Sebuah dimensi yang sering terlupakan dalam pengertian kepemilikan adalah konsep barokah atau berkah. Dalam kamus ekonomi kapitalis, tidak ada istilah keberkahan, yang ada hanya pertumbuhan kuantitatif. Namun dalam Islam, harta yang dimiliki seseorang bisa saja secara kuantitas sangat besar atau miliaran rupiah, tetapi secara kualitas tidak berkah, misalnya selalu hilang, dicuri,
membuat pemiliknya stres atau digunakan untuk hal-hal yang merusak. Sebaliknya, harta yang sedikit secara kuantitas bisa sangat berkah, cukup untuk memenuhi semua kebutuhan, menenangkan jiwa, dan membawa manfaat bagi banyak orang. Pengertian kepemilikan dalam Islam mensyaratkan pemilik harta tidak hanya mengejar akumulasi nominal, tetapi juga wajib berdoa dan berusaha memastikan bahwa harta yang ia miliki mendapatkan izin keberkahan dari Allah melalui cara perolehan dan pengeluaran yang syar'i. Pengertian harta dan kepemilikan juga harus dipahami melalui prinsip tazkiyat amwal atau penyucian harta. Harta dalam pandangan Islam pada dasarnya adalah netral, namun ia memiliki potensi untuk menjadi kotor atau najis secara hukum jika disentuh oleh transaksi yang dilarang seperti riba, gharar, atau mencuri. Oleh karena itu, harta yang baru diperoleh dari pasar yang mana kita tidak tahu dari seluruh rantai pasokannya 100% halal, maka disucikan melalui pengeluaran zakat, infak, sedekah, serta niat yang lurus. Bahkan harta haram yang sudah bercampur dengan harta halal secara massal seperti uang gaji di perusahaan yang ada campuran ribanya diperintahkan untuk disucikan dengan cara membuang sejumlah yang setara dengan keraguan haram tersebut ke jalan kebaikan. Ini menunjukkan bahwa pengertian kepemilikan dalam Islam mensyaratkan pemiliknya untuk aktif menjaga kesucian asetnya. Selanjutnya, pengertian harta dalam Islam diklasifikasikan berdasarkan subjek pemiliknya yang membentuk arsitektur hukum ekonomi yang unik. Pertama yaitu adalah al-amwal al-hasanah atau harta privat, yaitu harta yang dimiliki oleh individu atau badan hukum swasta yang pemiliknya memiliki kekuasaan penuh untuk memindahkan, menjual, atau mewariskan sesuai dengan syariat. Itu kedua adalah al-amwal al-amanah, harta publik negara yang dikelola oleh negara untuk kepentingan seluruh rakyat, seperti harta perampasan perang, tanah negara, dan hasil tambang di wilayah yang tidak dimiliki individu. Ketiga yaitu adalah al-amwal al-habas, yaitu harta wakaf yang memiliki status unik yang yaitu beku, kepemilikannya tidak bisa dijual tapi cair, yaitu bisa untuk memanfaatkannya untuk kepentingan umum. Dalam konteks kebutuhan manusia, pengertian harta dalam Islam dikaitkan langsung dengan teori maqasid al-syariah, khususnya dalam menjaga 5 kebutuhan pokok, yaitu harta pada tingkat paling dasar adalah alat untuk menjaga jiwa atau pembeli makanan dan akal atau membayar biaya pendidikan. Oleh karena itu, Islam memandang sangat serius tindakan yang menghalangi seorang mendapatkan harta secara sah, menghalangi orang bekerja, menahan upah pekerja, atau melakukan korupsi yang mengambil harta publik. Dalam pengertian syariah bukan sekedar kejahatan terhadap materi, melainkan kejahatan yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dan menghalangi tercapainya tujuan penciptaan harta itu sendiri. Harta adalah nyawa peradaban. Mengambil harta orang lain secara zalim ibarat melukai nyawa masyarakat itu sendiri. Pengertian kepemilikan juga membawa dimensi sosial yang kuat yang oleh para ahli disebut sebagai amanah istimaiyah, yaitu amanah sosial. Seorang yang memiliki harta berlimpah tidak boleh bersikap arogan dan individualistis, karena secara faktual keberlimpahan itu tidak lepas dari jasa masyarakat lain, pekerja, konsumen, infrastruktur negara. Syariat ini menegaskan bahwa di dalam kekayaan orang kaya terdapat hak bagi orang miskin yang ditentukan oleh Allah, baik itu zakat, sedekah, maupun sekedar perbuatan baik kepada tetangga.
Dari sisi psikologis, Islam juga mendefinisikan harta melalui konsep qanaah atau kerelaan dan tawakal. Seorang yang mengerti pengertian harta dalam Islam tidak akan merasa depresi jika hartanya sedikit, karena ia tahu bahwa rezekinya sudah dijamin dan diukur oleh Allah, bukan oleh kompetisi pasar yang kejam. Sebaliknya, ia tidak akan lalai jika diberi harta yang banyak, karena ia tahu bahwa harta tersebut adalah ujian yang lebih berat atau fitnah al-mal. Pengertian ini menciptakan keseimbangan mental yang luar biasa. Pekerja atau pedagang muslim bekerja sekuat tenaga di siang hari untuk mencari harta, tetapi di malam hari ia tidur dengan tenang karena melepaskan hasilnya kepada takdir Allah, terbebas dari kecemasan obsesif yang menggerogoti jiwa pelaku ekonomi modern. Yang kedua, unsur-unsur hak milik dan ekonomi syariah. Unsur pertama dan paling utama fundamental dalam hak milik ekonomi syariah adalah unsur al-istiqlal atau eksklusivitas, hak untuk menguasai secara sendiri. Ketika seseorang telah memenuhi syarat-syarat kepemilikan yang sah menurut syariat, maka ia memiliki hak eksklusif untuk tidak diganggu gugat oleh pihak lain atas harta tersebut. Eksklusivitas ini melarang siapapun untuk menggunakan, mengambil, atau bahkan merusak harta tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Namun, eksklusivitas dalam Islam bukanlah eksklusivitas mutlak. Ia bersifat kualitatif, yang artinya ini bisa dibatasi oleh kepentingan publik yang lebih besar. Misalnya, jika tanah milik seseorang dibutuhkan untuk pembangunan rumah sakit dan pemiliknya sudah diganti rugi secara layak, maka unsur eksklusivitas bisa ditinggalkan demi kemaslahatan bersama. Itu unsur kedua, yaitu hak al-intifa, yaitu untuk hak milik bukanlah sekedar sertifikat kertas yang bisa disimpan di laci, melainkan meliputi kewenangan nyata untuk menikmati manfaat dari hak tersebut. Yang ketiga, yaitu sangat krusial dalam tata kelola aset, adalah al-haq al-tasarruf atau hak untuk membelanjakan, mengalihkan, atau membuang. Pemilik harta memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atas hartanya, seperti menjualnya, mewakafkannya, menghibahkannya, atau bahkan memusnahkannya jika secara syariat diperbolehkan. Selanjutnya, unsur keempat adalah al-daman atau tanggung jawab ganti rugi. Hak milik selalu disertai dengan unsur beban hukum jika harta milik seseorang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik karena kelalaian pemilik maupun karena sifat alamiah dari harta tersebut, maka pemiliklah yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Misalnya, jika pohon pemilik seseorang tumbang dan merusak atap rumah tetangga karena pemilik lalai memangkasnya, atau jika sapi milik seseorang mencuri tanaman tetangga, maka unsur daman aktif dan pemilik wajib membayar ganti. Unsur kelima, yaitu al-tafriq atau pemisahan hak, yaitu hak milik dalam Islam tidaklah monolitik, melainkan bisa diurai menjadi beberapa hak independen yang masing-masing bisa dialihkan secara terpisah tanpa merusak hak kepemilikan induknya. Misalnya, dalam akad ijara atau sewa, pemilik rumah misalkan hak intifa atau hak menempati selama 2 tahun dan menyerahkannya kepada penyewa, sementara ia tetap memegang hak raqabah. Atau pemisahan unsur ini menjadi pondasi bagi berkembangnya beragam instrumen keuangan. Yang keenam, yaitu unsur al-hirisah atau penguasaan fisik. Meskipun secara hukum seseorang sudah sah menjadi pemilik melalui akad seperti ijab kabul, namun dalam banyak kasus kepemilikan baru sempurna dan
hak-haknya baru bisa dilindungi sepenuhnya setelah terjadi unsur qab atau penguasaan. Unsur ketujuh adalah al-iqrar atau pengakuan hukum. Kepemilikan seringkali membutuhkan unsur pengakuan baik dari pemilik itu sendiri di hadapan hakim jika ada sengketa maupun pengakuan dari masyarakat sekitar. Meskipun Islam tidak mengenal sistem sertifikat tanah seperti era modern, namun para ulama sangat menekankan pentingnya isyarat atau bayyinah, bukti kepemilikan agar tidak terjadi perselisihan. Pengakuan ini bisa berupa saksi, taatan saksi, dokumen tertulis seperti yang dikembangkan oleh Muhtasyib di pasar-pasar Damaskus atau Baghdad zaman dahulu, atau bukti-bukti otentik lainnya yang membuktikan sahnya unsur kepemilikan tersebut di mata hukum. Unsur ke-8 yaitu hurma atau kemuliaan. Harta yang dimiliki secara sah memiliki dinding sakral yang tidak boleh dilanggar. Islam memberikan perlindungan yang sangat berat terhadap harta pemilik. Mencuri harta bisa dipotong tangan. Merampas harta dengan jalim dianggap sebagai perbuatan keji yang bisa menghalangi syafaat di hari kiamat. Dan memakan harta anak yatim secara salah dianggap sebagai dosa yang besar. Unsur ke-9 adalah al-istikhlal atau hak untuk menikmati hasil. Berbeda dengan infak, hak memanfaatkan fisik, istiqlal lebih spesifik pada hak mengambil hasil dari harta tersebut. Jika seseorang memiliki pohon kelapa sawit, ia berhak mengambil buahnya. Jika memiliki rumah kontrakan, ia berhak menerima uang sewanya. Unsur ini juga melahirkan akad-akad unik dalam fikih seperti musaqah atau bagi hasil pengairan pertanian, di mana pemilik tanah dan pengairas berbagai hasil panen berdasarkan persentase yang disepakatkan menjadi membagi unsur hasil atau istiqlal secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Unsur ke-10 adalah dimensi zatiyah atau individual yang berpadu dengan dimensi istimaiyah atau sosial. Unsur hak dan milik dalam Islam bukanlah unsur yang murni, tidak bisa dialihkan kecuali dengan transaksi. Namun di saat yang sama ia membawa muatan sosial yang kuat. Hak milik seseorang berhenti tepat di bagian di batas di mana hak milik seorang orang lain itu dimulai, dan lebih dari itu, hak milik seorang harus memberikan jalan bagi hak orang miskin di dalamnya. Unsur dualitas ini memastikan bahwa pasar tidak runtuh oleh kolektivitas, tetapi masyarakat tidak hancur oleh individualisme. Unsur ke-11 adalah al-muqabalah atau kesetaraan dalam pertukaran. Jika seseorang memiliki harta ingin menggunakan harta sarupnya untuk menukar harta tersebut dengan harta orang lain atau jual beli, maka unsur kepemilikan masyarakat adanya kesetaraan substansi. Jika objek sejenis seperti emas dengan emas secara tunai, unsur ini mencegah terjadinya eksploitasi terhadap pemilik harta lain yang mungkin dalam posisi lemah. Hak milik tersebut tidak boleh digunakan sebagai senjata untuk menindas pemilik harta lain melalui transaksi yang tidak seimbang atau riba. Menjaga keadilan antara pemilik di arena pasar. Unsur yang ke-12 yaitu al-wilayah atau kekuasaan wali atau pengawas. Dalam kasus tertentu, unsur hak milik tidak bisa dieksekusi secara penuh oleh pemilik karena keterbatasan hukumannya. Misalnya harta milik anak kecil atau orang gila. Dalam kondisi ini, unsur hak milik tidak lepas, tetapi pelaksanaan dan hak intifa dan tasarrufnya dialihkan sementara kepada wali.
Unsur ke-13 adalah al-ittisal atau keberlangsungan yang dibatasi oleh kematian. Hak milik sifatnya berkelanjutan selama pemiliknya hidup dan tidak melakukan tindakan yang menghapuskan haknya seperti menjual atau mewakafkan. Namun unsur keberlangsungan ini secara otomatis terputus saat datangnya maut yang memicu mekanisme hukum wajib waris. Unsur ini mencegah terbentuknya tarah bangsawan yang menguasai tanah luas secara turun-menurun tanpa terbagi karena mekanisme faraid secara matematis pecah harta tersebut ke generasi bawah, menciptakan revolusi sosial damai yang terjadi secara otomatis di setiap generasi. Unsur keempat adalah al-ibadah atau dimensi ibadah. Unsur ini sangat unik dan tidak ditemukan dalam sistem hukum positif manapun. Mengeluarkan hak milik harta untuk kepentingan tersebut yang tertentu bisa mengubah status harta tersebut dari sekedar aset ekonomi menjadi ibadah yang bernilai pahala akhirat. Misalnya ketika seorang menggunakan hak tasarrufnya untuk mewakafkan sebidang tanah, maka unsur kepemilikan atas tanah tersebut dibekukan secara fisik, tapi secara spiritual dilepaskan ke jalan Allah dan terus mengalirkan pahala bagi sang pewakaf meskipun ia sudah meninggal di dunia. Harta menjadi jembatan transendental antara dunia dan akhirat. Unsur ke-15 yaitu adalah al-nafi atau hak untuk melarang orang lain. Hak milik memberikan kewenangan kuat kepada pemilik untuk mengeluarkan pihak lain dari zona hartanya. Jika seseorang memiliki rumah, ia berhak mengusir penyusup. Jika memiliki lahan pertanian, ia berhak memagari dan melarang orang lain masuk tanpa izin. Unsur nafi ini tidak bisa dilanggar oleh negara pun kecuali dengan izin pemilik atau melalui proses hukum pengambil alihan tanah untuk umum atau tanah yang mati atau untuk proyek strategis dengan tetap menghormati unsur keadilan atau ganti rugi yang setimpal. Unsur ke-16 adalah al-tauqif atau pembatasan syariat. Itu unsur ini secara eksplisit memotong dan membatasi unsur-unsur di atas. Pemilik tidak bisa menggunakan haknya untuk mengejar nafi orang yang sedang kehausan untuk minum dari sumur miliknya. Jika kondisi darurat, pemilik tidak bisa menggunakan hak sarufnya untuk mewariskan seluruh hartanya kepada anak laki-laki untuk mengabaikan anak perempuannya. Unsur tauqif ini adalah nyawa dari hak milik Islam tanpa batasan lain. Hak ini adalah perubahan menjadi monster yang melahap keadilan sosial. Unsur ke-17 adalah al-mas'uliyat al-akhirah atau tanggung jawab di akhirat. Setiap penggunaan unsur hak milik akan dimintai pertanggungjawaban secara individual di hadapan Allah. Tidak ada hukum yang bisa menutupi aib pemilik harta di hari kiamat. Jika seorang direktur perusahaan menggunakan haknya untuk memproduksi barang yang merusak akal atau narkoba, meski secara hukum positif perusahaan berdiri sendiri secara hukum syariat, unsur tanggung jawab individu sang direktur tetap melekat dan tidak bisa dilepaskan. Unsur ke-18 adalah al-munafaqah atau kompatibilitas dengan hak orang lain. Unsur kepemilikan seorang harus disusun sedemikian rupa sehingga ia tidak bertentangan dengan unsur kepemilikan orang lain. Jika ada dua orang mengklaim kepemilikan
atas satu ekor kambing, maka hukum syariah akan menyelesaikannya melalui mekanisme bukti dan sumpah, sehingga hanya satu orang yang jelas unsur hak kepemilikannya. Islam membenci ketidakjelasan dan sengketa. Unsur kepemilikan harus tegas, jelas, dan tidak bertumpang tindih dengan klaim pihak lain demi terciptanya kepastian hukum dalam transaksi ekonomi. Unsur ke-19 yaitu adalah al-intikal atau unsur peralihan dinamis. Hak milik dalam Islam memiliki sifat liquidity yang tinggi. Unsur-unsurnya seperti manfaat, kepemilikan, atau hak tagihan bisa berpindah dari satu subjek ke subjek lain dengan cepat melalui berbagai akad yang telah dirumuskan. Fleksibilitas unsur ini didorong oleh semangat agar harta tidak statis. Bahkan dalam ibadah haji, Allah mewajibkan jual beli tiara untuk memastikan bahwa unsur peralihan ekonomi tetap berjalan di tengah momentum spiritual terbesar umat Islam. Harta harus terus dialirkan, bukan dikubur. Unsur ke-20 yaitu menjadi sinkronisasi dari seluruh unsur yang sudah di atas, yaitu adalah al-musdawazah, yaitu keadilan ganda. Hak milik dalam ekonomi syariah pada akhirnya dirancang untuk mewujudkan keadilan dalam dua dimensi secara bersamaan. Keadilan vertikal atau keadilan antara manusia dengan Tuhan, yaitu dengan menaati batasan syariat dalam mengelola harta, dan keadilan horizontal atau keadilan antar sesama manusia, yaitu dengan tidak merampas, tidak menipu, dan menyalurkan hak orang miskin di dalamnya. Tanpa adanya keselarasan kedua keadilan ini, maka unsur hak milik tersebut dalam pandangan Islam dianggap batil dan tidak membawa berkah sama sekali bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, yang ketiga ada sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah, yaitu sebab pertama adalah yang paling dasar dari kepemilikan harta dalam ekonomi syariah adalah al-uqud, yaitu akad perjanjian. Akad adalah proses ijab kabul, penawaran dan penerimaan yang dilakukan oleh dua pihak yang berakal sehat dan balik atas objek yang halal dan mengakibatkan perpindahannya hak milik dari satu pihak ke pihak lain. Akad adalah urat nadi aktivitas ekonomi Islam melalui akad jual beli. Hak milik atas barang berpindah dari pedagang ke konsumen melalui akad sewa. Hak milik atas manfaat berpindah dari penyewa ke penyewa. Kepemilikan melalui akad menegaskan bahwa Islam sangat menghormati prinsip kerelaan. Tidak boleh ada paksaan dalam memindahkan harta, karena paksaan akan membatalkan unsur kesucian dari akad tersebut. Sebab kedua yaitu al-istihlas atau al-ihya, menghidupkan tanah mati atau mawat. Ini adalah sebab kepemilikan yang sangat revolusioner di masa lalu untuk mendorong pertumbuhan agraria. Tanah mati atau tanah yang tidak dikuasai siapapun, tidak dipagari, tidak dimanfaatkan, yang kemudian dihidupkan, dipagari, ditanami atau dibangun oleh seseorang dengan izin penguasa, maka tanah tersebut menjadi hak sah milik orang tersebut. Rasulullah SAW sangat menganjurkan hal ini dengan bersabda, barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu akan menjadi miliknya. Sebab ini menciptakan insentif luar biasa bagi manusia untuk menaklukkan alam liar, membuka hutan, mengairi padang pasir, dan mengubahnya menjadi aset produktif yang bermanfaat bagi peradaban. Sebab ketiga adalah al-miratas atau waris,
Kepemilikan melalui waris adalah mekanisme pasif namun wajib yang terjadi setelah kematian seseorang. Selama ini Islam telah menetapkan secara sangat detail bagian-bagian faraid dan dari harta peninggalan atau tirkah untuk ahli waris yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 hingga 12. Kepemilikan melalui waris tidak bisa diubah secara sewenang-wenang oleh pemilik harta melalui wasiat atau maksimal 1/3 dari harta untuk non ahli waris dan tidak bisa dihalangi oleh adat istiadat jahiliyah seperti yang dulu terjadi di Arab, di mana wanita dan anak kecil tidak mendapat warisan. Waris adalah mekanisme redistribusi harta yang sangat sistematis, paksa, dan adil yang memastikan harta terkumpul tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tetapi menetes ke lapisan masyarakat yang lebih luas melalui hubungan darah. Sebab keempat yaitu adalah al-hibah, pemberian atau hadiah. Berbeda dengan waris yang terjadi setelah kematian, hibah adalah kepemilikan yang terjadi saat kedua pihak masih hidup, di mana pemilik harta secara sukarela memberikan hartanya kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau iwat. Hibah sangat dianjurkan dalam Islam, terutama untuk mempererat tali silaturahmi. Namun, fikih Islam sangat ketat dalam mengatur hibah agar tidak terjadi jalan kriminal bagi pelanggaran hukum waris. Seorang yang sedang sakit sakaratul maut tidak boleh memberikan hibah yang melebihi 1/3 hartanya, karena pada saat itu status hartanya sudah hampir setara dengan waris yang harus dibagi secara adil. Sebab kelima yaitu al-wakaf atau wakaf. Wakaf secara teknis hukum adalah pembekuan hak milik utama oleh pemilik atas harta yang bisa dimanfaatkan dengan mendermakan manfaatnya untuk tujuan kebaikan seperti masjid, sekolah, atau pemberian makanan fakir miskin selamanya. Meskipun secara fisik wakaf menghilangkan hak tasarruf atau hak untuk menjual atau mewariskan dari pemilik awal, namun ia menetapkan kepemilikan manfaat bagi masyarakat umum secara permanen. Wakaf adalah mahakarya sebab kepemilikannya yang menjawab kelemahan hibah yang hanya sekali pakai dan waris yang terputus setelah beberapa generasi. Wakaf menciptakan aset-aset abadi yang keberkahannya terus mengalir dari generasi-generasi tanpa henti, menjadi tulang punggung ekonomi peradaban Islam klasik. Sebab keenam adalah al-sadaqah atau sedekah. Meskipun serumpun dengan hibah, sedekah lebih diarahkan secara spesifik untuk tujuan spiritual mencari ridho Allah, dan penerimaannya dibatasi pada golongan yang membutuhkan, fakir miskin, amil, dan lain-lain. Sedekah, baik yang bersifat wajib zakat maupun sunnah, menyebabkan perpindahan hak milik dari orang kaya kepada yang lemah secara langsung. Dalam konteks kepemilikan, sedekah adalah pengamanan sosial yang memastikan bahwa kekayaan yang mengendap di tangan orang kaya secara paksa disedot sebagiannya untuk dikembalikan secara peredaran ekonomi bawah, menciptakan jaringan pengamanan yang mencegah terjadinya kelaparan atau kriminalitas akibat kemiskinan ekstrim. Sebab ketujuh adalah al-makasib atau al-kasab, usaha kerja. Ini adalah sebab kepemilikan yang paling masif di masyarakat modern. Seseorang yang bekerja sebagai karyawan, dokter, tukang kayu, atau pedagang berhak memiliki upah atau keuntungan dari hasil keringatnya sendiri. Islam sangat menghormati hasil usaha. Bahkan Nabi sendiri berkata bahwa tidak ada makanan yang lebih baik daripada makanan yang diperoleh dari hasil keringat sendiri. Kepemilikan melalui usaha ini mensyaratkan adanya pemisahan yang jelas antara modal jika ada dan tenaga kerja. Jika seseorang hanya menyumbangkan tenaga, maka hak miliknya jatuh pada upah yang disepakati, bukan pada hasil produksi itu sendiri. Sebab ke-8 adalah
al-muzar'ah dan al-musaqah bagi hasil pertanian. Ini adalah sebuah kepemilikan yang sangat kontekstual di era agraris. Jika seseorang memiliki tanah tetapi tidak memiliki modal untuk menanam, atau sebaliknya memiliki modal tetapi tidak punya tanah, mereka bisa melakukan akad muzara'ah atau pemilik tanah menyerahkan tanah untuk ditanami, hasilnya dibagi 50-50 misalnya. Atau musaqah atau pemilik pohon menyerahkan pohon untuk dirawat dan dipanen, hasilnya dibagi. Sebab kepemilikan ini membagi hak milik atas hasil panen secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, tanah, tenaga, modal, sebuah solusi yang sangat adil sebelum adanya lembaga perbankan pertanian modern. Sebab ke-9 ada al-ghanimah atau harta rampasan perang. Meskipun terdengar keras dan kontroversial, ghanimah adalah bagian dari hukum internasional dalam Islam yang diatur dengan sangat etis. Harta yang diperoleh dari pihak musuh dalam peperangan yang sah menurut syariat, bukan perang agresi, tidak boleh diambil secara liar oleh tentara, melainkan harus dikumpulkan dibagi 5 dan 4/5 bagian dibagikan secara merata kepada tentara yang berperang sebab kepemilikan individu. Sementara 1/5 bagian diserahkan kepada negara atau baitul mal untuk kepentingan publik. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam situasi ekstrim perang, sebab kepemilikan tetap diatur oleh hukum yang sangat disiplin, menolak aksi penjarahan brutal yang zalim terjadi dalam perang konvensional di masa itu. Sebab ke-10 adalah al-fa'i, harta negara yang diperoleh tanpa perang. Jika suatu wilayah menyerah secara damai kepada negara Islam, atau harta musuh yang ditinggalkan melarikan diri tanpa terjadi pertempuran, maka harta tersebut menjadi milik negara atau baitul mal seluruhnya, bukan dibagikan ke tentara. Sebab kepemilikan ini memperkuat kas negara untuk membiayai infrastruktur, rumah sakit, dan gaji aparatur. Tanah fa'i biasanya tidak dijual, melainkan disewakan kepada penduduk setempat dengan pajak yang haraj yang adil. Ini adalah model kepemilikan publik yang sangat canggih, di mana negara bertindak sebagai pemilik aset strategis yang mengelola untuk kepentingan rakyat tanpa harus memprivatisasi atau mennasionalisasi secara kaku. Sebab ke-11 adalah al-luqtah atau harta temuan. Jika seorang menemukan harta yang tersesat atau hilang dari pemiliknya seperti dompet atau unta, maka harta tersebut tidak serta-merta menjadi miliknya. Syariat ini mengaturnya dengan sangat detail. Jika harta itu bernilai rendah, ia boleh langsung memilikinya, sebab kepemilikan mereka ijtihad. Jika bernilai tinggi, ia wajib mengumumkannya. Jika setelah waktu yang lama tidak ada yang datang meminta, maka tergantung mazhab yang boleh menyimpannya untuk dirinya sendiri sebagai amanah atau memilikinya secara utuh. Sebab kepemilikan ini sangat menghormati hak pemilik asli, namun juga memberikan solusi hukum agar harta tersebut tidak terbengkalai sia-sia jika pemilik aslinya tidak ditemukan. Sebab ke-12 adalah al-muzara'ah bil ujrah, upah pengelolaan. Jika seseorang mempercayakan kebun atau ternaknya kepada orang lain untuk dikelola dengan imbalan upah tentu tetap, misalnya 5 juta rupiah per tahun, maka kelebihan hasil panen atau ternak yang dihasilkan menjadi milik si pengelola, sementara pemilik asli hanya mendapatkan upah yang disepakati atau sebaliknya, tergantung bentuk akadnya. Sebab ini membuktikan bahwa pemisahan antara hak milik asli dan hak milik hasil usaha pengelolaan sangat fleksibel dalam hukum Islam, membuka ruang bagi spekulasi yang sehat, produktif, dan bebas dari eksploitasi. Sebab ke-13 adalah al-istila atau penguasaan atas barang haram yang telah beralih sifat istihala atau barang yang aslinya haram, misalnya bangkai atau darah, tidak bisa dimiliki untuk dimanfaatkan secara langsung. Namun jika benda haram tersebut mengalami transformasi kimia atau
fisik yang total menjadi benda baru yang memiliki sifat berbeda atau istihala, misalnya darah diolah menjadi pupuk atau bangkai hewan terkubur dan menjadi minyak bumi. Ini menunjukkan objektivitas hukum syariah dalam melihat proses produksi. Sebab ke-14 adalah al-syarikah atau kemitraan. Ketika dua orang atau lebih menyatukan modal baik berupa uang, tenaga, atau keahlian dalam sebuah usaha dengan akad syirka atau seperti syirka inan atau mudharabah, maka keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut menjadi milik bersama sesuai dengan porsi yang disepakati di awal. Sebab kepemilikan ini lahir dari sinergi, hak milik lebih lagi bersifat individualistik tunggal melahirkan secara hak milik kolektif yang dibagi secara proporsional. Ke-15 adalah al-wadi'ah atau titipan. Ketika seseorang menitipkan barang kepada orang lain untuk disimpan, maka hak milik utama tetap pada si penitip. Namun si penerima titipan tersebut memiliki hak milik untuk menyimpan dan melindungi barang tersebut. Jika barang titipan tersebut hilang atau bukan karena kesalahan si penerima, ia tidak bertanggung jawab karena ia tidak memiliki hak milik penuh untuk menanggungjawabkannya. Sebab kepemilikan dalam al-wadi'ah membentuk bank syariah yang murni tanpa akad utang piutang, maka di mana nasabah menyimpan uangnya di bank, berarti bank bertindak sebagai penerima wadi'ah atau amanah, sehingga uang tersebut tetap menjadi milik nasabah dan tidak bisa dijadikan dasar penciptaan uang palsu oleh bank. Sebab ke-16 adalah aran atau gadai. Ketika seseorang meminjam uang atau dan menggadaikan sebuah barang jaminan kepada pemberi pinjaman, maka hak milik fisik barang jaminan tersebut berpindah secara sementara kepada penerima gadai sebagai jaminan risiko. Namun penerima gadai tidak memiliki hak untuk memanfaatkan intifa atau menjual barang tersebut. Jika si peminjam tidak mampu membayar, maka barang tersebut bisa dijual oleh penerima gadai untuk menutupi utang dan sisanya dikembalikan kepada sebab kepemilikan. Dalam ran adalah contoh brilian bagaimana Islam memisahkan unsur fisik dari unsur manfaat untuk menciptakan keamanan transaksi tanpa harus mengenai bunga. Sebab ke-17 adalah al-i'arah atau al-qard, pinjaman. Meskipun pinjaman tidak memindahkan kepemilikan atas objek pinjaman, karena pinjaman harus dikembalikan dalam bentuk yang sama, namun pinjaman memindahkan hak milik atas manfaat uang atau barang tersebut selama masa pinjaman. Penerimaan pinjaman tersebut memiliki hak milik sementara untuk menggunakan uang tersebut untuk modal usaha atau kebutuhan mendesak dengan kewajiban mengembalikan pokoknya di kemudian hari. Kemilikan dalam peminjaman adalah kemilikan yang dibebani utang yang menjadi alat solidaritas sosial yang sangat dianjurkan untuk membantu saudara yang terhimpit ekonomi tanpa mengeksploitasinya. Sebab ke-18 adalah al-tarik, harta terlantar atau tidak berpemilik. Jika sebuah harta ditinggalkan oleh pemiliknya secara sengaja dan ia tidak diketahui keberadaannya, misalnya rumahnya kosong yang ditinggal pergi pemiliknya puluhan tahun tanpa ada ahli waris yang jelas, maka setelah melalui proses pencarian yang ketat oleh negara, harta tersebut bisa diambil alih oleh negara atau baitul mal atau dikelola untuk kepentingan umum. Sebab kepemilikan ini mencegah agar sumber daya ekonomi yang berharga tidak terbiar sia-sia hanya karena kelalaian atau keinginan absurd dari pemilik sebelumnya, menegaskan bahwa prinsip utama harta adalah kemanfaatan publik atau lahu ma la yanfu'uhu. Sebab ke-19 adalah al-ikraq atau hadiah negara atau pemberian hak eksplorasi. Dalam konteks modern, negara sebagai pemilik hakiki atas sumber daya alam strategis seperti tambang minyak, gas, atau mineral dapat memberikan hak kepemilikan atas
hasil eksploitasi, bukan atas tanahnya sendiri, kepada perusahaan swasta melalui mekanisme kontrak karya atau izin usaha pertambangan. Sebab kepemilikan ini adalah turunan dari hak milik negara, di mana negara tidak kehilangan kedaulatannya, tetapi memberikan ruang bagi keahlian dan modal swasta untuk mengelola kekayaan alam tersebut, yang hasilnya kemudian dibagi melalui pajak royalti atau bagi hasil profit sharing yang adil antara negara dan investor. Sebab ke-20 adalah al-taufiq atau al-istifhar atau rezeki takdir ilahi. Di luar seluruh sebab-sebab teknis, formal dan hukuman di atas, ekonomi syariah meyakini bahwa sebab utama, sebab metafisik dari seluruh kepemilikan harta adalah kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa bekerja keras, membuat akad yang sempurna dan membuka lahan seluas-luasnya, tetapi jika Allah tidak mengizinkan, maka kepemilikan tersebut tidak akan pernah terwujud. Konsep ini bukan berarti membuat manusia pasif, melainkan menjaga agar manusia tidak menjadi sombong. Ketika ia berhasil menjadi pemilik harta yang besar, semua akad dan usaha hanyalah sarana formal di atas kertas, sedangkan perpindahan hak milik sesungguhnya terjadi karena izin dan kuasa dari sang pemilik hakiki alam semesta. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.